sebagai pembicara juga di Special Session on Islamic Microfinance di Istanbul tahun 2015. Beliau juga aktif sebagai penulis buku dan penulis jurnal. Tidak kurang sudah 10 buku yang diterbitkan oleh beliau, antara lain Islamic Public and Social Finance, Raja Wali Grafindo tahun 2019, Business Model of Islamic Microfinance of Indonesia, Taskia Publishing tahun 2019, kemudian Islamic Monetary Policy in Dual Financial System, Taskia Publishing juga tahun 2018. Kemudian The Journey of Islamic Banking of Indonesia, Raja Wali Grafindo tahun 2015. Untuk selanjutnya, kepada Bapak Ali Sakti PhD, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk sesi pertama, kami berikan waktu 30 menit pemaparan. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada dengan peserta. Kami persilahkan kepada Bapak Ali Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Pak Rahmat, terima kasih atas kesempatan pagi hari ini untuk bisa ikut berkontribusi bersama Bank Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan. Yang saya juga hormati para ulama, para pimpinan lembaga, perguruan tinggi dan lembaga daerah. Minta maaf, mungkin ini juga salam perkenalan saya dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kolega dosen, staf pengajar, dan rekan-rekan mahasiswa yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Saya diamanahkan untuk menyampaikan materi terkait perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Saya share dulu Bapak Ibu. Saya masih disable ini Pak Yunanto, boleh bantu share screen-nya supaya bisa. Baik, Pak, kita coba dari sini Pak. Oh, silakan. Oh. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat tadi sebagai pembuka, bahwa ekonomi syariah Indonesia sebenarnya pada setakat ini sudah memainkan peran yang cukup penting dalam percaturan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, mungkin kita masih merasa bahwa apa yang kita capai ini masih belum maksimal karena potensi yang begitu besar dari Indonesia dengan hampir 270 juta orang sebagai representasi dari pasar yang juga ingin digarap dan menjadi potensi dari perkembangan ekonomi syariah itu sendiri. Boleh slide-nya di slideshow, Mas? Di slideshow saja. Slideshow itu, Pak. Yang gambar kanan loh, kanan, Pak. Kanan, sebelah ya, kanan bawah. Kanan bawah. Ada slideshow. Biar besar aja sekalian. Oke, saya lanjutkan saja ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa kalau dari peta dunia, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat, di mana London atau Inggris menempatkan diri sebagai Islamic Finance Hub of the West. Padahal posisinya ada di ujung barat. Keriuhan masyarakat dunia ada di timurnya. Ya. Kembali ke atas dulu sebentar, Mas. Ke peta yang tadi. Peta yang biru tadi. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di sini London yang ada di ujung barat sana
itu meletakkan diri atau memposisikan diri sebagai Islamic Finance Hub of the West. Ya. Dan dia berhasil karena hampir banyak lembaga keuangan, bahkan sampai konsultan terkemuka untuk ekonomi syariah atau keuangan syariah ada di sana. Ya, baik misalkan kalau kita lihat yang baru lalu memberikan penghargaan kepada Indonesia, ada Thomson Reuters, ada Global Financial Report yang saat ini berada di bawah Cambridge University. Kemudian juga ada lembaga penelitian di Oxford, semuanya ada di sana. Dan itu menjadi referensi utama buat keilmuan. Bagaimana dengan beberapa negara Islam? Negara Islam seperti Uni Emirat Arab, Saudi, Bahrain, kemudian Kuwait. Nanti kita lihat. Boleh lanjut, Mas? Ya, ini bisa kita lihat Bapak Ibu. Salah satunya adalah Uni Emirat Arab, ya, Uni Emirat Arab, di mana dengan ibu kotanya ibu kotanya Abu Dhabi sebenarnya, tapi yang lebih terkenal adalah Dubai sebagai kota metropolitannya ya. Karena memang Dubai punya ambisi untuk menjadi center of excellence. Yang saya maksud adalah center of excellence, dia menjadi pusat ekstravaganza dari seluruh sektor ekonomi. Ya, makanya Bapak Ibu kalau lihat di warna-warni di kotak ini, ada dia ingin menjadi economic engine of Islamic finance, halal industry, tourism, digital economy, fashion, gitu ya, education, sama juga untuk services. Jadi Bapak Ibu bayangkan 20 atau mungkin 25 tahun yang lalu, Dubai itu masih padang pasir, enggak punya apa-apa gitu ya. Karena memang sebenarnya Emirat yang paling kaya adalah Abu Dhabi. Tapi dengan lihai pemangku Emirat di Dubai, karena melihat tidak punya apa-apa, yang dia punya tanah, maka tanahnya yang diberdayakan. Dan ini menjadi pelajaran kita bahwa dalam ekonomi syariah memang seperti itulah sepatutnya ya. Yang penting produksi, memproduksi nilai tambah, maka apapun akan datang ke sana. Kita juga belajar, ini belajar dalam kacamata ekonomi, yang penting itu bukan uangnya, tapi produknya. Seperti kita belajar bagaimana Madinah dan Mekah, itu tempat yang gersang. Tapi bagaimana buah-buahan bisa datang ke sana, uang bisa datang ke sana. Pada masa Rasulullah, uangnya datang dari Bizantium, kita kenal dinar. Kemudian ada kerajaan besar juga di daerah Syam, di Sasanian, kerajaan Sasanian. Mata uangnya dirham. Maka dinar dan dirham kemudian datang masuk dalam jazirah Madinah, dan kita mengenal mata uang itu. Maka setelah itu ada fulus, ada macam-macam. Nanti saya mungkin kalau ada kesempatan cerita juga bagaimana mata uang terkenal dunia akhirnya juga terpusat di Banda Aceh sebagai pusat kerajaan Islam pada masa lampau yang juga menjadi metropolitannya Nusantara. Lanjut, Mas. Saya cepat saja. Setelah ini ada kalau tidak salah Bahrain ya. Jadi setelah ini ada Bahrain, di mana Bahrain itu mengambil posisi sebagai global contender. Jadi Bapak Ibu, Bahrain ini merupakan pionir keuangan syariah yang menjadi pelopor di Timur Tengah ketika ekonomi syariah sedang berkembang. Ada dua negara yang menjadi pelopor utama, Bahrain di Timur Tengah dan Malaysia di Asia, ya, di Asia Tenggara. Karena memang negaranya kecil, Pak ya, sehingga kemudian perkembangannya dia mulai disalib oleh Uni Emirat Arab, Kuwait, yang memang kekayaannya jauh lebih besar.
maka agak sedikit tertinggal. Tapi dibanding negara-negara yang lain, Bahrain tetap penting. Dia mengatakan visinya dari regional pionir menjadi global contender. Dari pionir wilayah, daerah Timur Tengah, kemudian menjadi player utama dalam percaturan global. Dan itu sangat ambisius, ya, karena memang visi harus ambisius. Selanjutnya ada Arab Saudi. Lanjut, Mas. Selanjutnya itu ada Arab Saudi, di mana Arab Saudi ingin menjadi the heart. Ini ada disebut the heart of the Arab dan Islamic world. Jadi posisi Arab Saudi di mana dia menjadi pusat dunia Arab dan dunia Islam itu menjadi satu keuntungan, Bapak Ibu sekalian. Makanya hal ini juga berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan keuangan syariahnya. Terlebih ketika saat ini mesin ekonomi dunia, sadar atau tidak sadar Bapak Ibu sekalian, sudah berada di negara-negara mayoritas Muslim. Ya. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena kalau Bapak Ibu lihat dari pertumbuhan ekonomi, itu memang sedang bergerak ke timur. Kalau tidak salah ada pakar 2 hari yang lalu di Eropa, itu sampai mengatakan bahwa kita sedang memasuki eranya Asia. Ya, kalau Bapak Ibu membaca siaran kemarin kalau tidak salah di CNN atau CNBC. Jadi ada satu pakar yang mungkin karena juga politik sifatnya, tidak suka dengan Trump, Amerika, dan juga kondisi Amerika sedang terpuruk, apalagi dengan kondisi COVID, dia mengatakan bahwa Asia itu sedang flourish, sedang berkembang. Dia menjadi mesin ekonomi. Nanti kita lihat kenapa dia disebut mesin. Selanjutnya ada negara, tentu saja kalau bicara tentang pelaku ekonomi syariah dan keuangan syariah, Malaysia tidak bisa kita abaikan. Karena Malaysia sudah mengambil posisi sejak awal menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai agenda nasionalnya, Bapak Ibu. Ya, saya mendapat rezeki dari Allah untuk tinggal 3 tahun di sana dan mencoba menggali sebanyak mungkin informasi di sana. Keuntungan yang sangat bisa dirasakan oleh industri keuangan dan ekonomi di sana adalah keberpihakan pemerintah yang all out, ya, pasang badan betul-betul. Jadi Bapak Ibu kalau melihat kenapa dia berkembang, mau tidak mau kami mungkin para akademisi mengatakan salah satu kelebihan mereka adalah diskresi pemerintah, di mana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di sana itu mungkin hampir sama dengan beberapa negara yang lain adalah top down. Ya, jadi dari atas ke bawah. Misalkan saya ambil contoh, kenapa perbankan syariah di Malaysia itu begitu besar market share-nya, ya Bapak Ibu, sudah mencapai kalau tidak salah 28 lebih, ya, 28% lebih. Kalau di Indonesia masih 5,8, Pak Ibu. Di Malaysia sudah hampir lebih dari 28%. Dari mana itu angkanya? Kalau Bapak Ibu lihat dana pihak ketiga mereka, giro, tabungan, deposito yang ada di perbankan syariah Malaysia, itu kebanyakan datang dari dana BUMN mereka. Jadi lembaga atau perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Memang ada kewajiban yang diminta oleh kantor Perdana Menteri Malaysia agar perbendaraan dari perusahaan yang dimiliki oleh negara itu harus meletakkan di bank syariah. Di Indonesia kita belum dapat privilege itu, tapi mudah-mudahan ke depan ini, apalagi sudah hadir yang namanya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, KNEKS, ya dulu namanya KNKS, tapi kemudian levelnya dinaikkan oleh pemerintah menjadi lebih tinggi. Kalau KNKS di bawah Bappenas, sekarang KNEKS itu berada di bawah Kementerian Keuangan. Sehingga levelnya mudah-mudahan bisa memberikan peran yang lebih signifikan dari pembangunan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Nah, Bapak Ibu, Malaysia mengambil posisi mengedepankan Islamic finance dan halal industry.
Ya, halal industry menjadi tren di dunia saat ini. Lanjut. Setelah itu kita bicara tentang apa yang ada di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat apa yang terjadi di Indonesia, Malaysia boleh saja mengatakan bahwa dia itu mau leading dalam industri halal. Thailand mau leading dalam kuliner halal. Tapi minta maaf, ekonomi Malaysia, ekonomi Thailand, kalau digabungkan jadi satu saja belum bisa menandingi ekonominya Indonesia. Ini saya mengatakan hal seperti ini untuk sekedar membangkitkan dulu semangat kita ini. Bahwa potensi Indonesia begitu besar. Bahwa kitalah sebenarnya negara di Asia Tenggara yang bisa gabung dalam G20. Dan itu menjadi sebuah pengakuan dunia bahwa kita itu negara yang punya peran dalam percaturan ekonomi global. G20 itu bisa dikatakan adalah negara-negara yang memiliki PDB lebih dari 80% dari PDB dunia. Salah satunya Indonesia. Ya, Bapak Ibu. Apalagi yang negara yang paling tinggi memiliki PDB terbesar di dunia saat ini sedang kisruh dengan masalah COVID-nya ya. Meskipun COVID ini sedang menyerang semua negara, tapi Bapak Ibu bisa lihat perkembangan terakhir ini, bagaimana lumpuhnya Cina dan lumpuhnya Amerika gara-gara COVID ya. Betul-betul mencemaskan ya, betul-betul mencemaskan. Dan mudah-mudahan ini bisa teratasi dengan cepat. Nah, kembali lagi kemari bahwa aplikasi ekonomi keuangan syariah di Indonesia itu sudah beragam sekali. Bahkan lebih beragam dari beberapa negara yang saya sudah sebutkan tadi di atas, Bapak Ibu. Kenapa saya berani mengatakan ini? Pertama, bahwa ekonomi yang berkembang di beberapa negara, baik Timur Tengah maupun Asia, itu lebih dikembangkan oleh pemerintahnya. Ya, sekali lagi, lebih dikembangkan oleh pemerintahnya. Jadi mekanismenya adalah diskresi atau top down. Dan ini sudah diakui dalam teori, apa-apa yang dimulai dari atas itu tidak kuat. Akan mudah goyang kalau dia kemudian ada guncangan yang menghantam seperti krisis dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia, coraknya itu begitu berbeda. Indonesia bercorak bottom up, berakar pada masyarakatnya, berkembang dari kesadaran demand. Ya. Kesadaran sisi permintaannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat perbankan syariah Indonesia meskipun cuma 5,8%, tapi semua yang ada di sana itu milik rakyat gitu. Jadi betul-betul mencerminkan permintaannya. Kemudian perkembangan di IKNB atau institusi keuangan non-bank ya, dari capital market, pasar modal, dari asuransi, pegadaian, dan lain sebagainya, itu begitu juga pesat. Apalagi perkembangan terakhir terkait sukuk atau obligasi. Dan pemerintah akhirnya juga ikut dalam pengembangan itu. Nah, yang saya banggakan sebenarnya, Bapak Ibu, adalah keuangan mikro syariah dan keuangan sosial syariah. Jadi Bapak Ibu silahkan lihat di keuangan mikro ini. Jadi yang berupa koperasi simpan pinjam syariah, BMT, itu menjadi ikon dan menjadi benchmark buat negara lain. Keuangan mikro, saya pernah diundang untuk bicara di Forum World Bank tahun 2011 kalau tidak salah ya Pak Ibu, di Dubai. Itu dikumpulkan semua pelaku microfinance di seluruh dunia. Semuanya itu dari NGO. Ya, yang bicara itu NGO. Ada Islamic Relief gitu ya. Dan saya saat itu agak sedikit excited karena di banyak konferensi internasional kalau kita jadi narasumber pasti kolega narasumber yang lain selalu saja ada Malaysia. Karena memang Malaysia selalu unggul gitu ya. Tapi untuk yang keuangan mikro nggak ada orang Malaysia karena mereka tidak punya sektor ini ya. Kalau di Malaysia kebanyakan ya rentenirnya yang banyak, Bapak Ibu. Makanya dulu pernah juga menjadi isu di Malaysia, perbankan syariah besar di sana tapi tidak ada efeknya buat pengentasan kemiskinan. Dulu sempat menjadi isu di sana itu.
Kemudian juga keuangan sosial syariah, ya. Keuangan sosial, kalau keuangan mikro syariah, Bapak Ibu bayangkan ada 7.000 mendekati 8.000 lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia yang tidak berhubungan dengan program-program pemerintah, tapi dia berdiri sendiri dan mandiri, mature, gitu ya. Meskipun ada yang kolaps, Bapak Ibu ada yang mungkin secara kasuistis di lingkungannya ada yang tidak begitu baik, tapi overall dia di seluruh negeri ini berkembang pesat. Ada keuangan sosial syariah, ada dompet duafa diinisiasi oleh dompet duafa, kemudian PKPU, Rumah Zakat, YDSF gitu ya. Kemudian ada Basnas dan lain sebagainya. Berkembangnya menjadi lebih baik lagi, ya. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya itu apa yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Rahmat, bahwa kita sudah memiliki apa yang kita sebut dengan blueprint, atau sebenarnya kemarin di teman-teman di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah itu namanya master plan ya. Master plan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tahun 2017. Jadi master plan ini sebenarnya menjadi rangkaian Bapak Ibu dari apa yang dulu pernah kita susun berupa blueprint pengembangan perbankan syariah tahun 2002. Kemudian coba dinaikkan levelnya, tapi waktu itu masih belum bisa untuk disepakati ya, apa yang kita kenal dengan ASKI atau Arsitektur Sistem Keuangan Syariah Indonesia. Ya, sorry, bukan ASKI, AKSI kalau nggak salah ya, AKSI. Turunan dari AKSI, ya. Turunan dari ASKI, Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia. Kemudian di bawahnya sepatutnya ada Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Nah, ini yang kemudian menjadi rujukan pengembangan, tapi tidak lama oleh KNKS yang saat ini berubah menjadi KNEKS, lanjut Mas, itu master plan yang ada di Bank Indonesia kemudian menjadi master plan ekonomi syariah yang diluncurkan oleh Pak Jokowi tahun lalu ya, 14 Mei tahun 2019. Jadi dengan pilar yang ditambah lagi. Ya, pilar yang ditambah, yang tadinya 3 menjadi 4. Ada penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro dan kecil, menengah, ya, karena memang kita punya kelebihan pada UMKM, dan yang terakhir adalah ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini yang mungkin nanti akan banyak kita singgung atau banyak kita berinteraksi karena kondisi COVID. Lanjut. Selanjutnya itu bahwa kita ingin mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dengan strategi-strategi yang terukur, sistematik, ya, bahwa kita punya kondisi yang belum menguntungkan, ada kondisi yang kita sedang tuju dengan lingkungan nasional dan internasional yang sangat challenging, sangat menantang. Jadi Bapak Ibu, pada perkembangan terakhir, baik nasional maupun internasional, sejak resesi terbesar dunia tahun 2008 ya, kemudian berkembang juga kejadian di Eropa dan Amerika, di mana ada kecenderungan yang disebut dengan diminishing globalization. Diminishing globalization itu maknanya bahwa setiap negara sekarang cenderung untuk protektif dan lebih mengurusi negerinya sendiri. Ya, kecenderungan misalkan Inggris keluar dari kesepakatan Uni Eropa, kemudian dilanjutkan dengan kebijakan Trump yang tidak mau patuh pada banyak kesepakatan global, dan akhirnya berujung pada munculnya negara-negara yang ingin juga punya peran hegemoni di pentas global. Muncul Cina, muncul Turki, dan lain sebagainya. Jadi kemarin saya mengikuti satu webinar bersama Pak mantan Menteri Luar Negeri kita, Pak Martina Talegawa, bahwa challenging ke depan ini, tantangan ke depan ini, challenge kita adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam kondisi yang tidak pasti. Nah, saya pikir ekonomi syariah yang dimiliki Indonesia itu bisa menjadi, yang tadi Pak Rahmat sebutkan, menjadi sumber baru untuk pertumbuhan.
sumber baru untuk pertumbuhan. Karena apa Bapak Ibu? Demand-nya bertambah, kesadaran masyarakatnya bertambah, ya tentu saja demand itu berasal dari kesadaran bahwa semangat keberagamaan, semangat keislaman yang semakin besar di tengah masyarakat itu pasti akan berujung dalam kacamata ekonomi, berujung pada demand. Ya, kalau demand bertambah, maka tentu saja supply hidup. Makanya kalau pertanyaannya bagaimana membesarkan ekonomi syariah ini, ya pakai produknya, demand-nya dibesarkan. Lanjut, Mas. Konstelasi ekonomi syariah di Indonesia, ini saya sebut konstelasi ya, atau landscape ekonomi syariah, itu semakin tertata Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat, otoritasnya semakin aware, divisi bagian atau tim yang memang dedicated untuk mengurusi keuangan syariah semakin hari semakin terbentuk dan semakin serius gitu ya. Ada dedikasinya. Kemudian juga pada di lapangan infrastruktur, perangkat, instrumen itu terlengkapi. Bapak Ibu bisa lihat, bukan cuma industri, baik industri di ekonomi real maupun di ekonomi keuangan, ya. Bukan cuma di sektor real, bukan cuma halal industri yang berkembang, tapi juga sektor keuangan, ada sektor keuangan komersial, ada sektor keuangan mikro, ada sektor keuangan sosial. Nah, ini yang saya paling suka Bapak Ibu. Indonesia itu begitu lengkap. Ya, sekali lagi, Indonesia itu begitu lengkap. Kalau Bapak Ibu bandingkan negara-negara lain, mereka yang berkembang lebih pada keuangan komersial. Ya, kita juga punya keuangan komersial. Ya, bahkan terus terlengkapi. Tapi yang mereka tidak punya adalah keuangan mikro syariah dan keuangan sosial syariah. Ya. Dan itu membuat konstelasi keuangan syariah di Indonesia begitu lengkap melayani masyarakat. Pelayanan pada usaha besar ada, keuangan komersial, usaha kecil ada, keuangan mikro, sementara masyarakat duafa yang juga tidak memiliki kemampuan, itu dilayani oleh keuangan sosial. Ya. Kalaupun ada kekurangan-kekurangannya, itu tentu saja menjadi PR buat kita bersama. Tapi secara bertahap itu terlengkapi. Itu kenapa Bapak Ibu, beberapa delegasi dari beberapa negara itu kalau datang ke Indonesia, sebelum COVID ini, kalau datang ke Indonesia selalu bertanya dua hal, ekonomi syariah dan ekonomi mikro. Ya, ekonomi syariah dan ekonomi mikro. Beliau satu waktu ada delegasi yang dari Korea Selatan. Ketika kita tanya, kenapa datang ke Indonesia, kenapa nggak datang ke Malaysia untuk belajar ekonomi syariah? Yang pertama, dia katakan, jawabannya yang cukup mengejutkan, bahwa ini rekomendasi dari konsultannya. Kita tanya siapa konsultan mereka, Thomson Reuters, London. Terus apa katanya? Kenapa Anda tidak direkomendasikan ke Malaysia? Dia katakan kalau di Malaysia susah untuk direplikasi karena yang harus direplikasi pertama kali adalah kebijakan pemerintah yang top down dan itu tidak bisa di beberapa negara. Jadi yang bisa direplikasi adalah mereka negara-negara yang bisa membangun ekonomi syariahnya atau keuangan syariahnya betul-betul berasal dari masyarakat. Nah, yang menjadi contoh paling bagus di dunia ini hanya Indonesia, ya, sehingga dia bisa direplikasi. Jadi kita cukup ini juga cukup terkejut. Tapi yang kemudian sering menjadi tantangan kita adalah kawan-kawan di dalam negeri yang biasanya tuntutannya itu begitu tinggi ya, karena mungkin standarnya sudah begitu tinggi. Masih saja ada yang kurang, tapi memang betul masih banyak yang perlu kita benahi ya Bapak Ibu. Ini makanya kita butuh peran dari banyak orang. Lanjut Mas, mungkin cepat saja. Setelah ini ada beberapa fase yang kita ingin capai. Jadi Bapak Ibu, kita sudah masuk fase kedua dari pengembangan ekonomi syariah kita. Kita berharap fase ketiga bisa lebih cepat. Tapi wallahu alam bisawab. Ini takdir Allah juga yang kemudian Allah berikan dunia itu satu masalah yang kemudian membuat ekonomi dunia ini seakan-akan freeze, seakan-akan membeku. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat
Saya juga ingin tampilkan di sini. Lanjut, Mas, boleh? Ini sebenarnya juga apa yang menjadi kebijakan di Bank Indonesia dalam membangun ekonomi syariah. Jadi perangkat-perangkat yang ada di Bank Indonesia, Bapak Ibu, itu semakin hari semakin terlengkapi, baik kebijakan moneter, ya kami punya instrumen moneter syariah, punya perangkat-perangkatnya, punya infrastrukturnya, begitu juga dengan makro prudensial. Kalau kebijakan moneter, kami ingin memastikan bahwa tercapai stabilitas harga pada inflasi maupun uang nilai tukar. Sementara kebijakan makro prudensial kita berharap fungsi intermediasi dari surplus spending unit kepada deficit spending unit berlangsung dengan sangat lancar. Kemudian kebijakan sistem pembayaran. Nah, saat ini Bapak Ibu mungkin juga sudah mulai memahami kita penting untuk punya sistem pembayaran yang lancar, dan kita sedang bergerak ke ekonomi digital. Jadi Bank Indonesia kemarin sudah mengkampanyekan yang namanya KRIS, Bapak Ibu, ya, yang bisa menjadi yang menggunakan QR code itu ya, di mana ini menjadi inovasi terdepan sebenarnya. Jadi kemarin ketemu dengan delegasi Bank Sentral Belanda, dia katakan di Eropa saja itu belum banyak yang menggunakan QR code. Bahkan di Eropa itu lebih banyak menggunakan kartu, kalau nggak kartu kredit, kartu debit. Ya, jadi sebenarnya beberapa negara Asia termasuk Indonesia sudah cukup terdepan dalam digital payment ya. Bapak Ibu yang menggunakan Gojek, Grab, atau GoFood, GoPay, itu adalah teknologi masa depan. Terlebih lagi saat ini ketika COVID, ketika wabah, orang tidak mau bersentuhan dengan orang lain dan tidak mau pegang uang tunai karena punya kekhawatiran terhadap penularan wabah, maka kita mengembangkan ekonomi digital boleh jadi lebih cepat dari yang kita perkirakan, gitu ya. Lanjut, Mas. Ini saya skip saja karena saya sudah sentuh tadi. Lanjut. Ini sekedar gambaran buat Bapak Ibu ketika kita mau masuk pada fase ketiga mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, ternyata kita dihantam oleh masalah wabah, di mana dia sudah sudah membuat ekonomi di dunia itu babak belur, ya. Jadi babak belur. Dan salah satu rekomendasinya adalah kita harus saling bantu-membantu, bukan cuma di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Ya, antar negara harus saling membantu, karena yang mau diselamatkan ekonominya bukan lagi ekonomi dalam negeri, tapi ekonomi dunia. Ya, lanjut, Mas. Pak Ali Sakti, waktu 5 menit lagi, Pak. Baik, lanjut, Mas. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat perkembangan ekonomi yang sudah jatuh sangat jauh, ya. Kalau lihat di gambar itu ada Amerika, Eropa, Jepang, Tiongkok. Bapak Ibu bisa lihat pertumbuhan ekonominya dikoreksi, yang di dalam kurung itu yang sepatutnya Bapak Ibu, ya. Tapi kemudian terkoreksi, ya. Yang tadinya di Amerika 2% tahun ini terkoreksi menjadi minus 5,9%. Kita berharap Indonesia tidak perlu sampai minus, ya. Mudah-mudahan, makanya minta doa dan peran dari Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Bagaimana peran ekonomi syariah? Saya ingin menyampaikan, bisa lanjut, Mas? Bagaimana peran ekonomi syariah dalam situasi COVID seperti ini? Bisa berganti, Mas, slide-nya? Ya, saya ingin menunjukkan Bapak Ibu di sini, ya. Jadi di sini mesin ekonomi itu, kalau yang belajar ekonomi paham ini ya, bahwa mesin ekonomi dalam sebuah negara itu ada konsumsi, investasi, perdagangan internasional dengan belanja pemerintah. Ketika COVID melanda, konsumsinya drastis turun karena semua orang suka berada di rumah saja, sehingga interaksi dan aktivitas di luar rumahnya berkurang. Akhirnya transaksi ekonomi berkurang,
investasi juga menjadi tidak menarik karena pertumbuhan konsumsinya menurun, perdagangan luar negeri terganggu karena tiap negara sekarang konsentrasi dengan ekonomi dalam negerinya. Saya ambil contoh misalkan Vietnam tidak mau lagi ekspor beras karena khawatir persediaan beras tidak mencukupi untuk dalam negeri karena semua orang lockdown. Kemudian juga yang terjadi juga sama di Thailand. Akhirnya apa yang bisa diandalkan Bapak Ibu, dan ini yang kemudian menjadi pemakluman kita ketika negara kita itu mengambil posisi melakukan fokus pada belanja pemerintah atau yang kita sebut dengan kebijakan fiskal. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah relokasi anggaran, restrukturisasi kredit yang ada di perbankan, operasi moneter untuk menguatkan fiskal, membantu stimulus fiskal, kemudian utang luar negeri untuk membantu juga fiskal. Apa yang dilakukan? Subsidi, tentu saja, karena imbas yang terjadi karena COVID adalah pengangguran dan kemiskinan. Tapi dalam ekonomi syariah, apa yang juga bisa dilakukan? Munculnya sektor ketiga dari ekonomi, Bapak Ibu. Ya, sektor ketiga, sektor sosial. Makanya kita harus aware, peduli dengan yang lain. Ada zakat, infak, sodako, hadiah, hibah, wakaf, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk ta'awun kita kepada mereka. Dalam rangka apa Bapak Ibu? Agar orang miskin dan pengangguran ini tetap bisa menjaga konsumsinya. Karena konsumsi itu dan pada akhirnya adalah mesin dari ekonomi. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, sementara ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan ke Pak Yunanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Sakti untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta. Ini saya kasih kesempatan dulu yang pertama dari unsur akademisi. Apabila ada yang menyampaikan pertanyaan, kami persilakan terlebih dahulu. Dari akademisi, dari UIN atau dari IC, silakan. Langsung aja ya? Ya. Silakan. Langsung aja Pak, atau ya? Silakan Ustaz. Ya. Kedengaran ya? Ya, kedengaran Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, mohon Terima disebutkan kasih. nama dari mana Pak? Gitu Pak. Saya Fauzi Asri dari dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Antasari, Banjarmasin. Baik. Ya, silakan Pak Ya. Fauzi. Pak Fauzi Asri ya. Terima kasih moderator Bank Indonesia dan terima kasih Pak Ali Sakti yang memaparkan mengenai kondisi dan prospek ekonomi syariah ya yang kita hadapi, juga mengenai tantangan di masa wabah COVID-19 ini. Pertama, selamat Hari Raya, mohon maaf lahir batin. Saya melihat keadaan kita terutama secara internal, kami di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam itu kan ada beberapa program studi. Nah, melihat kepada apa yang dipaparkan oleh Pak Ali Sakti tadi, kita harus menumbuhkan demand gitu ya. Dan dari sana akan juga muncul apa yang disebut dengan kesadaran. Kalau di kelompok mahasiswa UIN gitu ya, biasanya memang kesadaran itu tinggi. Dalam masyarakat religius, kesadaran untuk bersyariah itu juga tinggi. Tetapi masalahnya adalah masalah media, potensi yang dimiliki itu adalah sangat kecil gitu, sedikit sekali. Jadi kalau kita lihat dari segi strategi kemungkinan, kira-kira gitu, bagaimana kita membesarkan ini kesadaran ini dan ditopang oleh media dan alat atau sesuatu yang bisa memanfaatkan power yang dimiliki gitu. Kalau di dalam Al-Quran itu kan ada sultan gitu ya, kekuatan yang bisa memaksa gitu, power gitu. Nah, kita kayaknya tidak punya kekuatan yang bisa memaksa. Padahal dalam situasi tertentu, kekuatan yang bisa memaksa untuk orang berbuat baik itu adalah sangat penting. Nah, dalam hal ini kira-kira kajiannya bagaimana Pak Ali Sakti, sehingga kita punya gitu,
kekuatan, power yang bisa memaksa itu. Saya kira di sini yang strategi gitu ya. Mungkin strateginya ada tahap panjang gitu, ada pendek. Jadi dari 2002, 2017 itu sudah ada master plan gitu ya, sudah ada strategi grand strategisnya gitu. Nah, ada nggak yang kedua ini pertanyaan? Ada nggak evaluasinya? Gitu? Selama ini apa sih yang menjadi kendala gitu? Kalau saya melihat, kalau dari segi kalau ekonomi kita lihat dari segi industri gitu, kita masih lemah. Walaupun sumber daya alam itu banyak gitu ya, kita punya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian distribusi kita juga tidak punya, sangat terbatas sekali penguasaan terhadap distribusi. Kita hanya bidang konsumsi gitu. Jadi dari segi sumber alam, dari segi industri kita lemah sekali, distribusi kita lemah, tapi sampai konsumsi saja kita yang ini. Nah, bagaimana, ada evaluasi nggak kira-kira seperti itu? Terima kasih pengalaman Pak Ali, mudah-mudahan bisa kami pakai di universitas, di perguruan tinggi untuk kajian yang lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak langsung Ali, jawab langsung dijawab atau nunggu dua boleh? lagi, Pak? Boleh langsung dulu ya, biar langsung dulu ya. baik. Ya, silakan Pak. Jazakallah Pak Fauzi pertanyaan dan sharingnya. Jadi yang pertama, dari mana kekuatan kita bisa dapat kalau dibanding dengan beberapa negara? Ini mungkin saya mengambil cepatnya seperti itu Pak ya. Karena kalau di beberapa negara dia punya heavy handed, ada tangan besi yang langsung membuat ekonomi syariah atau keuangan syariah itu menjadi lebih besar ya. Kalau kita lihat misalkan di Sudan, Iran itu sudah 100% Pak ekonomi syariah di sana. Karena apa? Ya, yang boleh diperkenankan cuma itu. Bagaimana dengan Indonesia? Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat kajian-kajian mutakhir, apalagi pada masa COVID seperti ini, ke depan itu ekonomi yang akan berkembang adalah ekonomi yang berbasis digital. Ya. Kalau ekonomi yang berbasis digital, maka fokus ekonomi tidak lagi pada produk atau tidak lagi pada pasar. Pelaku ekonomi di sisi supply itu kekuasaannya berkurang. Yang sekarang ini powerful adalah konsumen. Ya. Dalam era ekonomi digital, saya ulangi, dalam era ekonomi digital, kekuatan itu sekarang akan dipegang oleh konsumen. Makanya disebut konsumen sentris. Kenapa Bapak Ibu? Karena konsumen bisa mematikan dan menghidupkan satu produk hanya dengan apa Pak Ibu? Opini. Ya. Bapak Ibu bisa lihat, ya ini sudah terjadi di perhotelan. Hotel yang punya review buruk itu kalau dia tidak perbaiki tidak akan pernah lagi ditengok sama konsumen. Karena dalam era ekonomi digital, orang bisa saja langsung browsing, dia mau cari hotel yang mana, dia tidak lagi lihat iklannya Pak Ibu, tapi lihat review dari pelanggan-pelanggan sebelumnya. Ya. Maka ke depan ini ya para milenial juga termasuk generasi X ya. Milenial itu yang berumur 18 sampai 34 tahun, kemudian generasi X 35 sampai 50 tahun. Nah, kalau di atas itu baby boomers, ya, yang sangat akan menentukan jalannya interaksi ekonomi, ya, dinamika ekonomi, di mana mereka lebih suka melihat apa yang ada di handphone mereka. Jadi kekuatan yang pertama kali, yang ke depan ini yang akan menentukan interaksi ekonomi adalah digital yang dipegang di tangan-tangan para konsumen. Yang kedua, Bapak Ibu, dengan era digital ini, tidak lagi ada strata atau tingkatan mana yang lebih unggul, karena industri rumahan yang ada di rumah-rumah, di dapur-dapur ibu-ibu sekalian, itu sama levelnya dengan restoran yang dikuasai oleh para konglomerat. Karena medianya sama. Medianya apa? Media sosial. Ya. Bapak Ibu tidak perlu punya ruko untuk bisa berbisnis. Bapak Ibu cuma tinggal punya space di media sosial. Ya, tinggal buka, kalau nggak bisa buka e-commerce,
join dengan Bukalapak atau Tokopedia, Bapak Ibu bisa apa? Marketing di WhatsApp, Instagram, Facebook, ya. Itu sudah menjadi ruko-ruko kita sekarang ini. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Pak Fauzi tadi, saya sangat paham betul bahwa ketika digital era kita masuki, maka konstelasinya, kekuatannya itu para para otoritas harus mempertimbangkan ini dengan baik. Jadi ekonomi syariah akan berkembang. Saya kemarin dapat masukan Bapak Ibu dari kawan-kawan di perbankan. Gimana pas COVID ini? Langsung menurun nggak? Resiko menjadi tinggi nggak? Ada bahkan satu direktur kantor cabang utama di satu daerah, Pak, sampai dia katakan begini, di COVID ini Pak, saya malah kebanjiran dana nih, ya, karena pengajian-pengajian di webinar, pengajian online seperti ini, mulai sering membicarakan tentang apa Pak? Ekonomi syariah, keuangan syariah, zakat, infak, sedekah, hadiah, wakaf. Dan akhirnya pertanyaan di setiap webinar, ngapain kita bicarain ini kalau uangnya itu ternyata masih tidak di bank syariah. Ya, akhirnya apa yang dia katakan? Kami kebanjiran dana Pak di dana pihak ketiga. Simpanan berupa giro dan tabungan bertambah. Cuma khawatir ini Pak Ibu, ketika di sektor pembiayaannya tidak bisa diimbangi, nanti punya masalah likuiditas itu bank. Jadi pada satu sisi bank syariah mendapatkan impact yang positif di sisi pendanaan, tapi khawatir ada resiko yang meningkat karena pembiayaannya tidak bisa mengikuti, karena kebanyakan di sektor pembiayaan itu usaha sedang menurun. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, era COVID ini harus, kalau saya sebenarnya ada materi tentang itu Pak ya, bagaimana peran ekonomi syariah dalam masa COVID. Salah satunya adalah memanfaatkan digital economy. Ya, digital economy bisa pada sektor usahanya, bisa pada digital payment-nya. Ini ada mahasiswa tadi disebutkan oleh Pak Rahmat ya, dari generasi baru Indonesia, Gen B. Please mulai berpikir kreatif dengan apa yang Anda punya. Handphone Anda itu bukan cuma untuk Facebook, bukan cuma untuk Instagram dan WhatsApp. Itu adalah toko kalian, itu adalah ruang kerja kalian yang bisa membuat Anda menjadi bos dengan instan, ya, bukan cuma menjadi konsumen. Yang terakhir Bapak Ibu, dari pertanyaan Pak Fauzi, evaluasinya sudah dievaluasi Pak, makanya kita selalu bicara dengan KNEKS, yang sekarang saat ini yang menjadi simpulnya adalah KNEKS, yang mengcompile semua program pengembangan ekonomi syariah, baik pada otoritas-otoritas yang ada. Misalkan dari BI, OJK, Kementerian Keuangan, Basnas, dan lain sebagainya, itu di-compile, disatukan oleh KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jadi, saya boleh share di sini Bapak Ibu, masalah tantangan yang terbesar kita adalah yang pertama literasi, yang kedua SDM, kualitas SDM, yang ketiga tentu saja dukungan pasar. Nah, literasi seperti saat yang kita lakukan saat ini, sebenarnya kita sedang menaikkan literasi. Saya ingat sekali Bapak Ibu, di sektor usaha, dulu kita bicara tentang financial inclusion, keuangan inklusi. Bagaimana masyarakat yang bawah, yang nggak punya kemampuan, itu diberikan kemampuan berupa modal. Jadi sehingga dia terinklusi, terikutkan dalam ekonomi. Punya modal, tapi nggak cukup sampai situ. Modalnya harus berjalan. Makanya setelah itu harus masuk pada tahap ekonomi inklusi. Bukan cuma sekedar keuangan inklusi, tapi ekonomi inklusi. Jadi dari financial inclusion harus naik menjadi economic inclusion. Dan yang tertinggi adalah growth inclusion. Ya, yang disebut dengan growth inclusion ini adalah bahwa orang yang tadinya nggak mampu, dimampukan dengan financial inclusion, kemudian berjalan sustainable, berkelanjutan, usahanya itu berjalan berkelanjutan dengan ekonomi inclusion. Yang terakhir adalah berkontribusi pada pertumbuhan. Artinya, usaha dia harus berkembang. Yang tadinya mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Makanya tahapan inklusinya seperti itu Pak ya, financial inclusion, economic inclusion, dan growth inclusion. Tapi ada yang menambahkan teman-teman yang ada di sosial,
harusnya yang paling bawah sebelum financial inclusion adalah social inclusion. Social inclusion itu ya orang-orang yang poor of the poor gitu ya, yang duafa betul-betul, yang nggak punya kemampuan, diberikan zakat, diberikan infak untuk bisa punya usaha. Baru setelah itu dikasih modal, baru setelah itu berkembang, baru setelah itu bertumbuh. Begitu Pak Fauzi. Mudah-mudahan memberikan ini. Baik, Pak Yunanto mungkin itu. Pak Ali sangat jelas sekali. Ya. Di era COVID ini ekonomi digital tumbuh pesat, nggak ada beda strata, McDonald's sama kaki 5 sama, pakai media sosialnya sama Pak ya. Betul. Subhanallah, ini berkah dari Allah. Selanjutnya ini adakah yang lagi Rezan lagi yang untuk bertanya? Atau yang di chat aja, gimana? Boleh. Ya. Mungkin ini yang pertama dari Basnas, Bapak Gusti Mahfud. Ya. Untuk memberantas kemiskinan, janganlah jalan sendiri-sendiri, tapi perlu koordinasi yang akurat secara bersama. Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Bank Indonesia, Bank Syariah, Basnas, dan lain-lain. Contoh, Basnas Kalsel punya dana memberantas kemiskinan sebesar 4,5 miliar tahun 2020. Kepada Bapak Ali, apakah ini bisa direalisasikan? Mohon tanggapannya, Pak. Sangat bisa ya. 4 miliar Pak ya, besar sekali itu. Ini saya pikir sebagai sebuah statement dan ajakan Pak ya, bukan pertanyaan. Jadi saya pikir betul Pak. Pesan yang pertama adalah ya ini harus kita lakukan bersama-sama. Ya, sekali lagi kita harus lakukan bersama-sama. Nggak bisa kita lakukan sendiri-sendiri agar lebih efisien. Nggak ada double counting. Jangan sampai uang yang sudah terkumpul dari umat itu tidak punya akuntabilitas gitu. Karena kemampuan kita dalam melihat, mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan itu tidak maksimal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya sangat menganjurkan buat kawan-kawan yang ada di daerah itu kalau bisa berkumpul dan kemudian membuat satu platform. Ya, baik platformnya berupa aplikasi karena era digital saat ini, berapa potensi yang Bapak Ibu punya ya pada sisi pendanaan dan berapa masalah yang kita punya pada sisi masyarakat, pada umat. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika kami melakukan pilot project di daerah Cilegon, Pak. Dan ketika kami sowan itu kepada bupatinya, wali kota Cirebon. Beliau katakan beliau punya sampai data pengangguran. Ya, beliau punya data pengangguran. Dan kemudian beliau berinovasi dengan APBD-nya yang dia punya, itu kemudian diberikan berupa dana bergulir meskipun di tengah perjalanan karena belum ada ketentuannya dia terkena temuan BPK, Pak. Karena kalau dana APBD itu tidak boleh bergulir, Pak ya, harus diberikan langsung ya. Akhirnya memang diberikan langsung, tapi dia dirikan dulu lembaga yang namanya UPT PEM, Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, di mana kedudukannya itu semi otonom, ya. Dan itu yang kemudian menggulirkan itu. Bayangan Pak, yang tadinya para pengangguran itu diberi 300.000, berkembang jadi 500.000 sampai puluhan juta sekarang. Ya, meskipun angka apanya Pak, kredit macetnya itu sampai 9%, tapi saya pikir itu nggak ada masalah. Ya, itu harusnya nature ya dalam berbisnis, ada yang untung, ada yang buntung. Ya, tapi jangan pernah bosen. Dan itu juga dilakukan pada masa di NTB, Pak. Di NTB beliau lakukan yang namanya ada satu lembaga yang disebut dengan Baitu Tamkin Lumbung Bersaing. Jadi dia lakukan tanggung renteng, uangnya juga dari APBD, kemudian digulirkan oleh lembaga itu, dan kemudian dia lakukan dengan Grameen model, Pak. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini paham ya, ada yang paham pemberian kredit dengan pendekatan grup, ya, pendekatan grup. Dan saat ini sudah puluhan miliar, dari 1 miliar sekarang sudah puluhan miliar, ya. Bahkan ada satu daerah itu saya betul-betul saya kunjungi Pak Ibu ya. Yang saya ceritakan ini yang saya ikuti. Saya bukan memberikan referensi, tapi karena saya juga ikut meneliti di sana. Ada satu kelurahan Bapak Ibu, ada satu lurahnya itu yang korupsi
keluar dari penjara, kemudian atas tanggung jawabnya dia, karena dia dapat pelatihan membuat sapu ijuk di penjara, dia kembangkan di desanya, dusunnya, karena dusunnya itu memang dusun miskin, akhirnya berkembang jadi industri rumahan. Dan sekarang ketika saya datangi itu sudah ada 4 kelurahan memproduksi barang yang sama, tapi dia tidak perlu ke kota karena sudah ada yang mengambil ke desa mereka masing-masing. Ya. Jadi bayangkan itu ya. Modalnya dari mana? Modalnya dari APBD. Ya, APBD yang memang mau digulirkan. Jadi jangan cuma di apa istilahnya Bapak Ibu? Dihibah ya, tanpa ada monitoring. Itu salah satu atau salah dua contoh. Jadi kalau kita mau bareng-bareng nih, apalagi kalau dana itu dikuatkan oleh dana infak, sodako, hadiah, hibah, wakaf, dan lain sebagainya, harusnya tidak ada lagi masyarakat duafa kita. Karena saya sangat yakin, mungkin ustadz-ustadz di sini juga bersetuju ya, bahwa kenapa kita masih belum bisa menjaga wibawa umat Islam, salah satunya karena terlampau banyak umat Islam yang ekonominya tidak begitu baik, ya, masih terjebak utang, perilakunya jauh dari akhlak, karena boleh jadi ya akhlak itu mengikut karena masalah ekonomi. Gitu. Itu mungkin Pak Yunanto. Ya, terima kasih Pak Ali. Tadi ini Pak Gusti Mahfud ini ajakannya juga nanti baik sekali, kita harus bersama-sama. Di Bank Indonesia juga ada program pengembangan UMKM dan koordinasi lanjut Pak pengembangan UMKM. Kemudian ini ada dari Pak Edi Wali Songo, selamat Idul Fitri juga Pak, mohon maaf lahir batin. Semoga kita jadi tuan rumah di Industri Syariah. Kemudian ini saya buka pertanyaan dua lagi dari teman-teman perbankan, apakah ada yang bertanya jawab? Pak Wisnu Senandar dari BSM atau Pak Imam Syarifuddin? Assalamualaikum. Atau dari BRI Syariah, Bapak Ari Suryana? Iya Pak. Ya. Waalaikumsalam Pak Ari. Ya, dengan Hari Suryana Pak. Ya. Pak Ari Suryana, silahkan ya. Assalamualaikum Kang Ali. Oh, waalaikumsalam. Gimana Pak? Saya apa kabar? SP 5. Alhamdulillah. Iya. Ini saya kebetulan di BRI Syariah area Kalimantan Selatan saat ini. Masya Allah. Ya. Ini Pak Ali tadi menarik sekali ya kalau kita lihat kondisi perbankan syariah di Indonesia itu pangsa pasarnya hanya 5,8%. Padahal kalau kita lihat pertama kali didirikan Bank Syariah itu tahun 92 dengan adanya bank muamalat di Indonesia ini. Terus kalau dibandingkan dengan beberapa negara-negara lain, ya termasuk tadi pendekatan Malaysia ya sudah pangsa pasarnya itu 28%. Kemudian ada juga di Uni Emirat Arab, malahan Inggris yang notabene bukan mayoritas Islam itu sudah menjadi pusat ekonomi syariah, termasuk juga perbankan syariah. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, Pak Ali nih, kira-kira kenapa pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia itu begitu lambat kalau saya bisa bilang ya? Ya. Hanya 5,8% dengan jangka waktu 28 tahun dibandingkan negara-negara lain. Ya, kemudian yang kedua, mungkin mohon masukan nih Pak Ali terkait kondisi perbankan syariah Indonesia. Kira-kira apa yang harus kami lakukan untuk meningkatkan potensi atau share kami di Indonesia. Padahal kalau lihat potensi masyarakat Indonesia yang 87% umat Islam itu bisa dibilang tantangannya luar biasa, Pak Ali. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk bisa meningkatkan potensi atau share
perbankan syariah di Indonesia. Mungkin itu, Kang Ali. Enggak, non. Ya, kan sehat. Nah, alhamdulillah, insya Allah. Kapan ke Kalimantan Selatan, Kang Ali? Insya Allah. Insya Allah bisa silaturahim lagi ke Banjar. Iya. Ya, Terima ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari. Mungkin saya langsung jawab, izin Pak Yunanto. Ya, silakan Pak Ali. Jadi apa yang terjadi di Bank Syariah kita? Yang pertama karena memang yang kami sudah sampaikan tadi panjang lebar, terutama karena Bank Syariah kita belum optimal dari sisi dukungan ya. Mudah-mudahan karena kehadiran KNEKS, karena KNEKS baru 2-3 tahun, 2 tahun rasanya baru efektif. Jadi mudah-mudahan ke depan ini harmonisasi kebijakan antar sektor ekonomi dan keuangan syariah itu bisa ke depan jauh lebih kondusif ya. Kita berharap adanya KNEKS itu bisa memitigasi atau bahkan mereduksi hambatan-hambatan yang selama ini muncul di keuangan syariah. Saya ambil contoh Pak Kang Hari ya. Saya ambil contoh ketika perpajakan dulu mengena 2 kali pada produk jual beli, ya, produk murabahah, ijarah, istisna, salam yang terkena pajak 2 kali itu ya dulu. Tapi akhirnya kita bisa pecahkan. Tapi yang selanjutnya muncul adalah ketika muncul, kalau mungkin masih pada ingat, Pak Hari juga ingat, ketika sukuk muncul, apa yang terjadi? Dana pihak ketiga Bank Syariah berkurang. Karena munculnya sektor keuangan syariah yang lain ternyata memakan sektor usaha yang sudah ada, sektor keuangan syariah yang sudah eksis. Ya. Nah, berarti apa? Perlu harmonisasi dan koordinasi. Jangan sampai ketika orang ketika ada lembaga yang mau membesarkan satu sektor atau subsektor ekonomi dan keuangan syariah, jangan sampai mengorbankan yang satu lagi gitu. Nah, oleh sebab itu kuncinya ada di koordinasi antar lembaga, OJK dengan BI, BI dengan Kementerian Keuangan. Nah, makanya mudah-mudahan KNEKS ini kita berharap ya punya pengaruh positif dalam 1-2 tahun ke depan. Ya. Yang kedua, bank syariah kita masih minim sampai detik ini pada sisi literasi, sosialisasi masyarakat. Belum lagi saya sangat paham teman-teman di lapangan bank syariah itu berhadapan dengan persepsi negatif dari masyarakat, bahkan dari tokoh bahkannya. Dari tokoh-tokoh masyarakat, bukan cuma ini, minta maaf Bapak Ibu sekalian, bahkan persepsi negatif itu bahkan muncul dari para akademisi dan tokoh-tokoh yang menjadi rujukan buat masyarakat lokal. Oleh sebab itu ada baiknya kita totalitas itu bisa berhubungan dengan kawan-kawan atau tokoh-tokoh atau kolega-kolega akademisi. Jangan sampai memunculkan persepsi yang kontraproduktif. Ya. Apalagi kalau sudah juga berhadapan dengan para praktisi-praktisi di lapangan yang membuat persepsi itu menguat. Ya, kita juga harus berevaluasi mungkin Pak Hari ya, karena memang di lapangan ketika ada orang yang bercerita, saya datang ke bank syariah, terus si customer service-nya bilang, ini Pak, pembagian bagi hasilnya sama aja kok dengan bank konvensional. Wah, sudah hancur itu persepsinya. Makanya saya biasa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya harus memberikan klarifikasi dengan studi kasus. Jadi misalkan jual beli ini begini Pak, kalau jual beli Bapak dengan konvensional begini, dengan syariah begini, ya, maka akan ada perbedaan substansinya itu. Itu kenapa di Quran betul-betul disebutkan nggak sama antara jual beli dengan riba, gitu. Masa kita puluhan tahun banting tulang membesarkan ekonomi syariah, tapi dikatakan bahwa ekonomi syariah atau keuangan syariah sama saja dengan konvensional, itu gimana gitu? Agak suka gergetan juga gitu ya, gemes-gemes gimana gitu. Oleh sebab itu mediasi seperti ini ya, saling sharing, bertukar pikiran,
bertukar bahan, bahkan bukan cuma bertukar pikiran Bapak Ibu, Teman tapi bertukar lagi bahan. ada Makanya mungkin dengan Bapak Ibu, terutama para dosen di sini, silahkan hubungi Ada email dua. saya kalau mau berbagi materi, ya, baik materi tentang ekonomi syariah, keuangan syariah, perbankan syariah, moneter syariah, atau apapun yang saya punya, saya akan berikan kepada Bapak Ibu menjadi bahan buat entah buat sosialisasi atau untuk pembelajaran, atau kita saling berbagi, tukar menukar bahan dalam rangka itu, Bapak Ibu, memaksimalkan. Apalagi kalau saya juga bisa bagi misalkan buku-buku yang saya punya, terkadang ada buku yang sudah tidak lagi dijual di pasaran gitu ya. Ini terkadang antara copyright dan right to copy agak gimana gitu ya. Kita bisa berbagi referensi Bapak Ibu untuk saling menguatkan agar masyarakat itu semakin yakin yang kita kembangkan ini bukan main-main. Ya, yang kita kembangkan ini bukan main-main, bukan cuma sekedar apa istilah milenial sekarang, bukan kaleng-kaleng. Ya, apa yang kita lakukan ini betul-betul, dan saya sangat yakin, Pak, apalagi dengan wabah ini, dalam satu sudut pandang, wabah ini sebenarnya adalah blessing in disguise. Ya, blessing in disguise, anugerah yang kita tidak sadari bahwa ini bisa membesarkan ekonomi syariah, gitu ya. Pemangku kebijakan kita harus bisa saling berbagi. Rasanya kalau Bapak Ibu lihat semangatnya Pak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia kami, itu pengembangan ekonomi syariahnya di tangan beliau, itu mudah-mudahan bisa dirasakan betul-betul Bapak Ibu. Ketika kita mengembangkannya itu bukan cuma sekedar pengembangan yang pengguguran kewajiban gitu istilahnya ya, tapi betul-betul punya jiwa, punya nafas, ya. Makanya tersistematis. Bahkan saya di Bank Indonesia sendiri, Bapak Ibu, ini minta maaf, saya mengurusi sampai ke jurnal bahkan, ya. Bank Indonesia itu mengeluarkan 2 jurnal, satu jurnal konvensional, satu jurnal syariah. Yang satu sudah Scopus, yang satu mudah-mudahan minta doanya paling lambat tahun depan sudah Scopus, yang syariah. Sampai sejauh itu perhatiannya, bukan cuma industri, para akademisi, ya. Makanya saya ingin menyalurkan semangat juga, menularkan semangat buat Bapak Ibu di sini, para dosen, jangan pernah bosan, ya. Sekali lagi jangan pernah bosan, dan juga jangan pernah demotivated, motivasinya turun gara-gara cuma disampaikan persepsi yang negatif terkait ekonomi dan keuangan syariah. Ya itu cobaan lah, ujian buat kita. Tapi janji Allah itu, ya kalau kita nggak punya ilmu, Allah yang nanti ilhamkan ilmu itu pada kita. Kalau kita punya hambatan, Allah yang buka hambatan itu. Ya, jadi jangan pernah bosan. Ya, jadi mudah-mudahan ini Kang Hari minta doanya lah ya, biar kita di sini juga semakin kompak, ya, antar lembaga pemangku kebijakan untuk sampai pada satu regulasi yang efektif untuk perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Hapunten. Terima kasih Kang Ali Sakti, sehat selalu Pak. Amin, amin. Non, ini kalau di chat ada dari Pak Aryo Wibowo ya? Oh iya, Pak. Oh, ya. Ini bagaimana caranya satu kebijakan yang langsung dianu, Pak. Kebijakan, saya tertarik dengan pertanyaannya ini ya, kebijakan mengkonversi bank pemerintah konven jadi bank syariah. Saya harus jujur Pak Aryo, beberapa tahun yang lalu sebenarnya langkah ini sempat kita ambil untuk mendekati Kementerian BUMN ketika itu, ya, Kementerian BUMN. Ketika itu kalau tidak salah Pak Dahlan Iskan. Sampai-sampai kita buatkan seminar di Kementerian BUMN bagaimana konversi bank BUMN menjadi bank syariah. Ketika itu bukan sekedar semangat untuk mensyariahkan, tapi semangat bagaimana agar ada satu bank syariah besar di Indonesia yang bisa menyaingi bank syariah di wilayah regional, gitu. Karena kalau kita sudah bersaing dengan Malaysia saja, Pak Aryo mungkin paham ya,
kita bersaing dengan CIMB syariah saja, ya, CIMB yang sudah beli bank niaga kita itu, ya, dia itu begitu besarnya sampai bahkan melebihi asetnya, melebihi bank mandiri konvensional kita, ya. Jadi grup CIMB itu besar sekali. Nah, salah satunya adalah caranya agar kita bisa berperan penting adalah munculnya bank BUMN syariah. Jadi sepakat saya dengan Pak Aryo. Karena apa? Skala ekonomi kita menjadi meningkat, sehingga tingkat efisiensi kita jadi meningkat, daya saing kita meningkat, gitu Pak ya. Apalagi efek turunannya Pak. Kalau ada bank syariah BUMN, maka itu menjadi menjadi efek domino pada hal yang lain, ya. Nah, mungkin saat itu kita sedang semangat gitu Pak ya, kan Kementerian BUMN juga waktu itu sangat tertarik. Tapi sayang Pak, ketika itu sudah terputus dengan kesibukan pemilu dan akhirnya terputus. Ya. Jadi, tapi mudah-mudahan semangat itu terus dihidupkan, ya, sebagai salah satu alternatif yang kita bisa bawa ke KNEKS Pak. Ya, mudah-mudahan di KNEKS itu bisa menjadi satu program utama yang bisa diajukan dalam rangka membesarkan ekonomi atau keuangan syariah Indonesia. Ya, karena itu efeknya betul-betul ini Pak. Kalau ada bank syariah kita yang besar, maka proyek besar bisa kita bisa biayai kan, ya. Kita bisa tangani juga. Karena selama ini proyek-proyek besar tidak bisa ditangani oleh bank syariah karena apa? Asetnya bank syariah tidak sebesar proyek itu. Jadi kalaupun mau melakukan, ya dia sifatnya sindikasi, ya, dengan bank syariah lain atau bank konvensional lain, tapi skemanya harus syariah. Jadi saya sepakat dengan apa yang dimunculkan di isu ini oleh Pak Aryo. Mudah-mudahan bisa dibawa di KNEKS. Terima kasih Pak. Ada lagi ya. Pak Yunanto, saya izin saya baca juga juga di chat. Ya, kita buka satu lagi Pak ya. Monggo silakan. Oh ya Pak Ahmad Junani, ini ketua IC Kalsel, harus kita kasih waktu ini Pak Ahmad Junani ini Pak. Silakan Pak. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ali. Ya Pak Ahmad, silakan. Ya, terima kasih Mas Ali. Ini kebetulan kita dulu pernah waktu di ULM ya, ada tentang jurnal ya. Ya. Saya kira sangat bagus sekali. Sekarang Mas Ali sudah makin banyak pengalaman dan banyak sekali sharingnya terhadap kita terkait dengan masalah ekonomi syariah dan perbankan syariah. Kalau tadi mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Mas Ali, saya kira belahan-belahan dunia sebetulnya termasuk negara maju yang mereka bukan mayoritas Islam bisa berkembang dan maju. Nah, saya kira kita Indonesia sangat optimis ya. Tapi memang di sini ya saya melihat sebetulnya kalau kita mau pemerintah ini kan DPR-nya seluruh mayoritas Muslim gitu kan. Kemudian pemerintahan kita ini walaupun bukan negara Islam, tetapi kepentingan pelayanan publik kita adalah mayoritas untuk umat Islam. Nah, oleh karena itu memang kalau kita menarik ke belakang perkembangan awal Bank Muamalah tahun 90-an, saya kira itu awal yang cukup menarik. Ternyata para generasi muda saat itu banyak yang sekarang ini saya lihat yang aktif di dalam perjuangan ekonomi syariah ini adalah orang-orang yang dulu aktif di masa itu. Nah, termasuk mungkin Bapak Uji gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu saya melihat di sini ada langkah-langkah yang harus kita bangun mungkin dari Bank Indonesia, karena Bank Indonesia ini otoritas yang saya kira yang paling memungkinkan untuk bisa bagaimana punya kekuatan ya secara kebijakan untuk mendorong ekonomi syariah ini berkembang dan perbankan syariah itu maju gitu. Nah, oleh karena itu memang di sini harus ada ya, di mana saya melihat nih para Gen B itu adalah sesuatu yang generasi yang akan menjadi
agent ya. Nah, saya kira bank-bank yang lain ya, saya kira juga harus ada generasi-generasi yang untuk terutama di perbankan syariah. Nah, untuk masyarakat saya kira mesti harus ada kurikulum ya, kurikulum pendidikan yang terstruktur dari bawah gitu kan, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, tidak hanya pendidikan agama gitu, tetapi juga pendidikan ekonomi Islam ya. Ekonomi Islam di awal-awal sudah dikembangkan, apalagi Kementerian Agama yang mau masukkan bahasa China gitu kan. Nah, kenapa tidak ekonomi Islam khusus diajarkan juga ekonomi syariah gitu kan, mulai SD sampai termasuk prakteknya gitu. Nah, ini domainnya Mendiknas dan Menak gitu kan. Nah, sisi ekonomi gitu. Nah, undang-undang yang terkait dengan itu perlu ada dari Bank Indonesia membuat suatu draft peraturan atau kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa mendorong yang tadi saya setuju dengan Mas Ali. Harus ada BUMN ya. Harus ada BUMN yang saya kira kemarin BPKH menyampaikan ada kelebihan uang nganggur gitu kan dari BPKH terkait dengan uang simpanan haji. Nah, ini kan banyak disalurkan ke bank syariah gitu. Nah, itu kan bank syariah tersebar dengan bank-bank daerah gitu kan. Nah, saya kira ini harus ada ya. Kalau ada bank haji gitu kan, bank haji, bank syariah dan bank haji yang nantinya itu adalah menampung dana haji tersebut, kemudian menjadi kegiatan ekonomi syariah, ekonomi perbankan syariah yang besar yang seperti yang Mas Ali sampaikan gitu. Nah, sehingga terutama sekarang dengan bank saya kira ada namanya bank zakat dan bank haji gitu. Karena zakat sendiri itu punya tugas-tugas yang uangnya tersebar di mana-mana gitu. Nah, kenapa tidak gitu? Ada bank zakat dan bank haji atau bank wakaf gitu kan, yang dimana nantinya BUMN ini diinisiasi oleh Bank Indonesia, oleh Basnas, oleh BPKH. Kemudian ini yang akan menguatkan ekonomi umat gitu kan. Nah, saya kira ini. Jadi pertanyaan saya, apakah memungkinkan ya seperti itu, dan bagaimana mekanismenya Pak Ali Sakti kalau bisa mengarah ke sana? Kalau saya tadi kalau menangkap dari Mas Ali sampaikan itu saya senang sekali. Nah, kalau dari kemudian didukung dengan sosialisasi ke masyarakat. Masyarakat pada saat perbankan syariah yang ditawarkan itu ada di sekitar dia, otomatis dia akan mengambil, Mas Ali. Nah, seperti Bank Rakyat Indonesia atau BRI itu ada di desa-desa di mana-mana, sehingga masyarakat sangat paham dengan Bank Rakyat Indonesia. Kenapa tidak misalnya kalau bank syariah ini kan punya punya masa yang jelas gitu kan. Kita tidak mengurusi umat-umat yang lain, tetapi minimal umat-umat Islam untuk supaya bisa bertransaksi secara Islami. Nah, akan tetapi kalau yang lain pun masuk karena ini adalah untuk umum, saya kira tidak ada masalah gitu. Cuma aturannya kita berdasarkan syariah gitu. Nah, saya kira ini Mas Ali, mungkin bagaimana, apakah mungkin kan ada bank zakat, bank wakaf zakat dan haji tadi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dengan peraturannya mendorong ke sana, kemudian nanti berdirilah bank yang tadi bisa menyaingi CIMB-nya Malaysia itu. Kita tidak berhayal jauh dulu, minimal paling tidak adalah bank yang konsen ke sana. Karena saya melihat tidak ada selama ini bank syariah itu nebengnya ke bank Kasal, ke bank BNI, ke bank BRI. Bukan salah sih sebetulnya, cuman kayaknya tidak fokus gitu, Mas Ali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Yunanto, saya langsung menjawab. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ahmad Yunani atas sharingnya. Saya anggap tadi ada pertanyaan, tapi juga banyak highlight yang berupa sharing dan sangat bermanfaat. Jadi yang pertama Pak, dalam sistem pendidikan, rekan-rekan yang ada di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah itu secara konsisten hampir setiap tahun, dan sama juga tahun ini, bahkan saya juga mulai terlibat dalam penyusunan buku-buku ajar Pak, ya, dan itu sudah sampai pada buku ajar untuk SMA, ya.
rasanya SMP juga sudah diinisiasi oleh rekan yang ada di SEBI kalau tidak salah Pak. Jadi ada memang kalau kita petakan itu ya beberapa untuk penyediaan buku-buku sudah dilakukan secara sendiri-sendiri, tapi itu kemudian karena ini juga sudah ada KNEKS, kita sudah mulai terencana secara terintegrasi Pak untuk pengadaan buku-buku buat pembelajaran ekonomi syariah di SMP, SMA, dan universitas. Untuk SD memang belum ada pembicaraan, karena mungkin yang harus dibicarakan dulu tentu saja kurikulumnya dulu Pak ya di Diknas ya, juga di Kemenak, karena di Kemenak juga memiliki punya juga wewenang khususnya sekolah-sekolah agama yang dari ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah gitu ya. Kemudian juga di pondok-pondok pesantren. Saya pikir juga penting. Jadi kalau sistem pendidikan betul. Karena tadi saya sudah sebutkan Pak, masalah kita selain literasi adalah masalah kualitas SDM. Karena teman-teman yang ada di perbankan mungkin sangat memahami ini dan memaklumi ini. Jadi generasi awal bank-bank syariah itu lebih banyak itu menerima pegawainya dari bank konvensional, Pak. Jadi cara berpikirnya juga betul-betul ya tinggal mengkonversi saja, sehingga para sarjana yang native syariah itu belum muncul dan belum ada pada taraf manajer ke atas. Jadi beliau-beliau masih ada di bawah, pengetahuannya mungkin sudah ada, tapi untuk pemutus kebijakan ini memang masih pengetahuannya bercampur antara konvensional dan syariah. Jadi mudah-mudahan ke depan kalau ini terus berkelanjutan dan kita konsisten, terutama Bapak Ibu yang menjadi dosen, mencetak sarjana-sarjana yang bukan cuma tahu agama, bukan cuma tahu ekonomi saja, tapi keduanya terblended gitu ya, terintegrasi dalam pengetahuan kesarjanaannya dengan begitu baik. Tentu saja kita berharap SDM ekonomi dan keuangan syariah menjadi lebih baik. Yang kedua, Bank Haji dan semua yang sifatnya kelembagaan ini kan sudah menjadi ini Pak. Kalau di Bank Indonesia bukannya belum ya, kita sudah membagi peran ya dengan OJK, kawan-kawan OJK. Tapi saya pikir yang menjadi gagasan saya menangkap substansinya dari Pak Ahmad Yunani ya. Jadi tidak harus melulu ketika kita bicara tentang kelembagaan maka hitam dan putih ya kelembagaan itu harus ada. Tapi boleh jadi fungsinya yang ada karena kita mungkin akan dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan gitu ya, pembagian peran dan fungsi antara otoritas yang kita punya. Bahwa BPKH, sebelum ada BPKH Pak Ahmad Yunani, sebelum ada BPKH, kita selalu isu kita adalah bicara tentang Bank Haji, di mana kita mereferensi dari apa yang dimiliki oleh Malaysia. Saya harus belak-belakan ini Pak. Setiap kami delegasi Bank Indonesia itu datang ke Malaysia, selalu yang ditanya apa Pak? Seperti yang Pak Ahmad Yunani tanya, kapan Bank Haji Indonesia berdiri? Bahkan satu waktu di satu rapat Pak ya, ini minta maaf ya, saya satu kali rapat dengan direksi CIMB bahkan Pak di Kuala Lumpur, itu sampai dia bilang, Cik Ali, kalau Indonesia itu punya Bank Haji, maka sekian dana yang akan terkumpul dari ratusan ribu calon jamaah setiap tahunnya. Jadi dia punya hitungan yang lebih detail daripada yang saya punya. Ya, jadi bayangin. Ya, saya akhirnya maklum. Oh, kalau orang bisnis itu Pak, itu sudah difikirkan oleh mereka dari awal gitu ya. Berapa potensi yang dimiliki oleh Indonesia dengan hajinya saja. Nah, setelah itu kita punya BPKH, Pak. Jadi apa yang Pak Ahmad Yunani sampaikan tadi dalam pengelolaan pendanaan haji itu sudah dilakukan oleh BPKH, Pak. Jadi bentuk kita di Indonesia bukan dalam bentuk bank, tapi bentuk BPKH, pengelola haji. Tapi pengelolaan dana hajinya sudah juga digunakan untuk kepentingan umat.
ya. Tinggal nanti bagaimana kita mengawasi itu. Dan perbaikan lah ya, karena di BPKH harus kita akui dia baru berdiri dan perlu banyak perbaikan agar dia bisa memberikan memberikan kemanfaatan maksimal. Yang menjadi kabar gembiranya adalah begini Pak, ini minta maaf mungkin nggak banyak dibicarakan di luar, bahwa para punggawa-punggawanya yang ada di frontliner Bapak Pak Ahmad, sampai pada manajer pertengahan, itu mulai diisi oleh anak-anak muda yang sarjana-sarjana ekonomi dan keuangan syariah. Jadi ketika kita berkumpul itu Pak, ya berkumpul dengan teman-teman itu, kita sudah bisa mengatakan, hey, kita ini dulu adalah yang ada di koridor-koridor berdiskusi tentang ekonomi syariah. Sekarang Anda semua sudah ada di posisi yang vital itu. Jadi saatnya lah kita saling berkongsi, saling berbagi informasi untuk membesarkan ekonomi syariah, baik yang ada di BPKH, baik yang ada di Bank Indonesia, baik yang ada di OJK, ada di Kementerian Keuangan, Bappenas, Basnas, dan semua lembaga-lembaga pemerintah. Jadi dulu kita nggak pernah pikirkan itu, Pak. Ya, kita nggak pernah pikirkan itu, tapi wallahu alam, ketika kita bisa konsisten dan mau terus ada di jalan ini untuk membesarkan ekonomi syariah, nanti satu waktu kita akan duduk bersama untuk menentukan bagaimana kebijakan itu harus dilakukan. Dan mudah-mudahan Bapak Pak Ahmad dan para rekan-rekan kolega dosen bisa terus membangun semangat adik-adik mahasiswa ini agar punya terus motivasi untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia agar bisa maksimal, terutama tadi Pak, memberikan kesejahteraan. Ya. Jaringan itu sebenarnya sedang terbentuk dengan sendirinya Pak. Jadi mudah-mudahan Bank Indonesia masih terus bisa berkontribusi. Saya sendiri Pak hampir setiap tahun itu memproduksi buku tentang ekonomi syariah, di launching di setiap ISEF ya, International Syariah Economic Festival itu. Jadi hubungan kita dengan para dosen, universitas, mahasiswa, rekan-rekan praktisi di lapangan, mungkin sebagian orang melihat pergerakannya lamban, tapi boleh jadi karena juga kita masih butuh memaksimalkan peran kita di masyarakat. Sampai detik ini saya juga masih terlibat Pak untuk sosialisasi di majelis-majelis taklim ibu-ibu. Ya. Sekedar untuk menyampaikan bahwa bank syariah itu seperti ini loh skemanya. Kalau yang namanya asuransi syariah itu seperti ini, pasar modal syariah itu seperti ini. Jadi saya nggak cuma ada di forum-forum elit gitu Pak ya. Bahkan di gang-gang sempit di sekitar ini Pak, di sekitar Tangerang Selatan ini, di UIN ini, itu majelis-majelis taklim ibu-ibu. Kalau hari Sabtu pagi atau Minggu pagi diundang ke sana, kita hadiri. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan yang ada di mahasiswa untuk ikut berkontribusi dalam mensosialisasikan di majelis-majelis taklim, kuliah subuh, kuliah duha gitu ya, kuliah zuhur. Kalau nggak mau terlibat dalam kegiatannya, menyediakan bahan-bahannya berupa buku saku atau apapun tentang ekonomi syariah, itu sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Ahmad Yunani atas ininya. Pak, saya kembalikan ke Pak Yunanto. Terima kasih Pak Ali penjelasannya. Subhanallah, banyak sekali yang kita dapatkan dari Pak Ali pada pagi hari ini. Semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua acara ini. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta, mohon dapat mengisi kuesioner dan daftar hadirin online yang kami tuliskan linknya di grup chat. Tolong Bapak Ibu mengisi kuesioner, mohon diisi untuk perbaikan bagi kami ke depannya dalam menyelenggarakan acara webinar dapat lebih baik. Kemudian untuk materi dan sertifikat e-sertifikat bahwa adik-adik mahasiswa nanti akan
kita email ke masing-masing adik di Genbi nanti untuk e-sertifikatnya. Untuk materi nanti kita akan sampaikan lewat email juga. Nah, mohon untuk ini sebelum meninggalkan Zoom meeting, mohon Bapak Ibu dapat mengisi kuesioner dan daftar hadir online. Link di grup chat. Kemudian kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Ali Sakti PhD. Semoga pertemuan pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Atas nama panitia, kami mohon maaf apabila ada dalam penyelenggaraan ada yang kurang berkenan. Kemudian sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Silahkan meninggalkan Zoom meeting Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunanto, sekedar pengumuman saja, saya tulis di chat tadi khusus untuk para Bapak Ibu dosen yang mau sharing bahan-bahan ekonomi syariah, bisa menghubungi email saya. Nanti kita bisa sharing by email. Terima kasih banyak Pak Yunanto, Pak Rahmat atas undangannya, kesempatannya. Buat Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Minta maaf kalau ada hal yang tidak berkenan dari saya. Mudah-mudahan ini majelis ilmu, tapi juga sekaligus majelis ukhuwah, jadi persaudaraannya mudah-mudahan terus terjalin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya keluar, Pak Yunanto. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Sakti. Pak Yunanto, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Pada Pak Fauzi Azhari, mohon nomor handphonenya Pak dapat disampaikan Pak. Saya chat di grup chat Pak tadi Pak. Pak Fauzi Azhari. Oh, Pak Fauzi boleh minta nomor handphonenya Pak. Saya di grup chat Pak. Saya chat Pak. Ini ya sekalian nomor ini, sekalian WA, sekalian nomor handphone ini. Iya. Ya nanti saya kirim ya Pak Yunanto lagi. Oke, nomor baik saya Pak. Ya, nomor saya memang yang ini sama, WA dan teleponnya. Dan handphone sama. Oh, oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Kepada Bapak dan Ibu. Selamat alhamdulillah sukses ya. Banyak ilmu. Terima kasih Pak narasumber, banyak ilmu yang kami peroleh. Mudah-mudahan bisa. Baik Pak, sama-sama Pak. Sebelum meninggalkan grup Pak, mohon mengisi kuesioner dulu Pak. Iya, nanti sebentar ya kita isi nanti. Nanti kita juga akan melakukan webinar selanjutnya Pak. Nanti temanya kita pilih dulu. Nanti kita undang teman-teman lagi Pak. Dari PSM sama? Dari PSM.